Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di kesempatan kali ini Bapak akan sedikit membahas, mungkin tidak berkaitan dengan membaca tulis Al-Quran, tapi masuk kepada muamalah ya, fikih ya. Fikihnya ini tentang ibadah yang terutama yaitu masalah sholat. Tujuannya jangan sampai anak SMP Darussalam Jagakarsa kelas 8-nya sampai masih ada yang belum tahu bacaan-bacaan sholat, apa itu sholat, syarat dan rukunnya. Karenanya di kesempatan ini Bapak sedikit akan mengulang kembali mungkin pemahaman dan memperdalam sedikit pemahaman kalian tentang sholat ya. Nah, sholat itu apa sih? Sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Jadi sholat itu artinya doa. Nah, kalau menurut istilahnya, sholat itu adalah ibadah. Ingat, kalau ibadah itu berarti kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu takbiratul ihram yang pertama, dan diakhiri dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kanan, tengok kiri sambil mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ada juga yang mengatakan dengan niat di dalam hati. Itu seperti itu. Inilah yang dinamakan definisi dari sholat. Nah, dalil itu dasar dalam pelaksanaan sholat itu ada di Al-Quran ya. Surah Toha itu surat yang ke-20, urutannya yang ke-20 di Al-Quran, ayat yang ke-14, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh, artinya sungguh aku ini Allah, tiada ilah selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah. Ya, kalau di sini sebenarnya aqim, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ketika kita mendirikan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sejatinya kita untuk mengingat Allah selama 5 waktu. Bukan berarti oh ya udah ingat aja sama Allah berarti udah sholat. Oh tidak, ingat di sini ada definisi ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Bahkan ada yang mengatakan namanya dengan niat di dalam hati. Itu seperti itu. Kemudian dasar yang kedua itu Al-Ankabut, surah Al-Ankabut, urutan ke-29, surah Al-Ankabut, ayat ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab, maksudnya Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Maksudnya di sini dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat ya, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat Allah ketika sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi orang sholat itu satu untuk mengingat Allah. Yang kedua, kalau sholatnya benar semata-mata lillahi ta'ala, maka sholatnya dapat mencegah si pelaku sholat tersebut untuk berbuat keji dan mungkar. Secara otomatis dia tertahan. Dalam arti tertahan, kenapa? Oh ya, saya tadi sudah sholat, masa saya berbuat keji dan mungkar? Dan tadi saya ingat Allah mengajarkan saya untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Allah tidak mengajarkan saya untuk berbuat jahat. Allah tidak mengajarkan saya untuk berkata-kata yang menyakitkan. Nah, ini fungsi sholat sebagai rem ya untuk diri kita agar tidak terjerumus dari perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu dalil sholat. Nah, syarat wajib sholat itu harus ada dulu sebelum melakukan sholat. Ya, harus ada dalam artian kalau ini syarat wajibnya nggak ada, maka dia tidak berlaku atau tidak terbebani untuk melakukan sholat itu. Yang pertama syaratnya harus muslim, beragama Islam. Maksudnya orang yang hanya berserah diri kepada Allah. Tulus, sekali lagi. Orang muslim ini, jadi orang yang tidak muslim tidak wajib mendirikan sholat. Yang wajib adalah kita yang berserah dirinya kepada Allah dalam artian sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita wajib mendirikan sholat. Berakal, sehat, dan sadar. Berarti orang gila tidak terkena hukum atau tidak terbebani untuk mendirikan sholat. Kenapa? Dia boleh orang dalam gangguan jiwa itu memiliki kesehatan akalnya agak terganggu, jadi tidak. Dan sadar sini termasuk orang berakal sehat itu orang tidur. Itu kan tidak berakal sehat karena dia akalnya namanya lagi tertidur kan enggak. Nah, maka orang tidur pun rufi al-kalam, tidak dibebani hukum taklif. Itu seperti itu. Telah sampai dakwah Islam. Kita udah pasti ya, dakwah Islam sudah menyebar di Indonesia. Balik cukup umur. Nah, balik ini banyak kriterianya ya. Kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah ya. Kalau perempuan sudah haid, kalau dua tanda itu tidak ada, maka ketika usianya 15 tahun itu sudah terkena hukum balik atau hukum taklifnya. Nah, syarat sahnya aurat tertutup, pastikan jangan sampai ada pakaian yang tersingkap. Seperti pakaiannya kekecilan. Nah, kekecilan itu begitu ruku, kaosnya ngikut itu nggak boleh, dapat terbuka. Tubuh, pakaian, dan tempat sholat suci dari hadas dan najis. Bersih ya, benar-benar bersih. Bersuci, maksudnya sini wudhu sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Masuk waktu sholat. Kalau kita cirinya ya dengan adanya azan di pelajaran agama Islam, seingat saya itu ada ya batasan waktu-waktu pelajaran tentang waktu-waktu sholat. Menghadap kiblat. Tuma'ninah ini tenang, khusyuk, fokus, dan tertib. Tertib itu urutannya yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Nah, ini syarat sahnya.
Nah, kalau aurat itu kalau perempuan seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki bainas surra war rukbah, di antara pusar sampai lutut, tengkul lah ya, maksudnya itu seperti itu. Rukunnya, rukun yaitu konsekuensinya wajib dilakukan. Jika sengaja ditinggalkan, ya sengaja ditinggalkan atau tidak dilakukan berarti batal. Yang pertama itu niat, ya, berdiri tegak. Kalau misalnya sudah berdiri, pandangannya lurus ke arah tempat sujud. Nah, kalau misalnya ada gangguan fisik, misalnya kalau orang yang sudah sepuh, sudah usianya sudah lanjut, itu biasanya nggak bisa ya, itu boleh duduk. Duduk pun udah nggak bisa, boleh dengan tiduran. Tapi jangan orang yang sehat, aduh saya lemes, saya nggak bisa nih. Nah, saya nggak sholat dulu. Atau saya sholatnya duduk dulu. Atau saya sholat sambil tiduran karena saya lemes, itu nggak bisa. Maksudnya yang boleh duduk, boleh sambil tiduran ya kakinya misalnya patah. Atau yang kalau sepuh itu kadang ada yang terkena stroke. Nah, itu boleh dengan sholat sambil duduk atau tiduran. Takbiratul ikhram, ya, yang ketiga ini takbiratul ikhram, mengucapkan takbir Allahu Akbar di awal ibadah sholat. Nah, kalau dia sudah takbir, maka dia terkategori sudah memasuki ibadah sholat. Makanya dilarang ketika seseorang itu sudah takbir melakukan hal-hal lainnya. Bahkan para imam mujtahid, ulama-ulama salaf terdahulu mengatakan jangan sampai bergeraknya itu lebih dari 3 kali. Misalnya sudah Allahu Akbar, garuk-garuk. Boleh garuk-garuk, pegang pipi satu, ini keluar jarinya satu aja, itu boleh. Makanya ketika tahiyat asyhadu alla ilaha illallah, itu seperti itu boleh karena hanya satu. Nah, sama ketika gatel, garuknya gitu aja, tempelin, garuk ya satu. Garuk begini, garuk, nah, itu juga nggak diperkenankan. Baca surah Fatihah. Alhamdulillah kalian sudah ya setiap hari, termasuk ketika PTM pun selain niat juga ada membaca surah Al-Fatihah, di mana Bismillahirrahmanirrahim, basmalah bagian ayatnya. Ada juga yang berpendapat bacanya lirih, pelan. Ada juga yang berpendapat boleh tidak membacanya. Ruku, paham ya ruku? Ingat di situ ada tumak ninahnya. Bangun dari ruku dan i'tidal ada tumak ninahnya. Sujud ada tumak ninahnya. Iftiras, duduk di antara dua sujud, ada tumak ninahnya. Tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir ya, juga pun ada tumak ninahnya. Membaca sholawat pada Rasul, salam. Niat keluar dari sholat. Tertib ya ini mengurutkan rukun-rukun sesuai apa yang telah dituturkan. Nah, ini rukun sholat yang harus dihafal. Dihafalnya bukan hanya dihafal buat belajar saja, tapi sudah di luar kepala. Jadinya ini pembahasan pertama tentang sholat. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana cara sholat dan apa saja yang dibaca ketika sholat. Dan seperti biasa tolong ya dicatat materi yang ada di video ini. Dan setelah itu juga kalian langsung kunjungi link Google Form untuk pengerjaan soal, evaluasi soal harian, dan sekaligus absensi. Adapun untuk passwordnya kata sholat. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.